Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Birahmatika ya arhamar rahimin, bifadlika ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, semuanya, semoga semua sehat, semua selamat, aman, sejahtera, bahagia bersama keluarga, dan senantiasa mendapat hidayah dari Allah. Allahumma amin. Kehidupan setiap hari berlalu, artinya umur kita berkurang, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu ada yang ibadah mahdhah namanya, yaitu ibadah-ibadah yang utama seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan juga ibadah-ibadah yang pada prinsipnya diberi tuntunan langsung tata caranya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya bagaimana sholat, harus bagaimana gerakannya, dan juga kapan waktunya. Kalau sholat maghrib ya 3 rakaat, jangan diganti dengan 4 rakaat misalnya. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, jangan diganti dengan 3 rakaat misalnya. Ini ibadah mahdhah. Ada juga para ulama menyebutkan ada ibadah ghairu mahdhah, yang bukan mahdhah, yaitu ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari. Ada orang menyebutnya ibadah sosial, seperti kita melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan dalam rangka mengabdi, beribadah, menyembah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti menyantuni anak-anak yatim dan atau fakir, melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti silaturahmi, membaca ayat-ayat suci Al-Quran bersama-sama supaya hafal bagi yang kurang bisa membaca. Jadi masih banyak orang-orang itu yang kalau membaca ayat-ayat suci Al-Quran belum bisa. Ya, jangan dikira lalu semuanya bisa. Orang Islam banyak yang belum bisa membaca tulisan Arab, dan juga belum bisa atau kurang bisa membaca ayat suci Al-Quran. Mereka banyak yang menghafalkan ayat-ayat pendek, surah-surah pendek, dan juga ada juga yang akhirnya hafal surah yang panjang seperti surah Yasin, karena setiap kali bertemu pada hari tertentu, misalnya pada malam Jum'ah, bersilaturahmi dan membaca bersama-sama
ayat-ayat suci Al-Quran, surah Yasin, sehingga mereka yang meskipun kurang bisa membaca bahasa Arabnya, tetapi mendengar terus, lalu menjadi hafal. Luar biasa. Bahkan ada yang bisa membaca tetapi tidak hafal. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, ada suatu ayat ya, di surah surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, mari kita merenung sejenak. Pada hakikatnya Allah itu mencipta jin dan manusia tiada lain dimaksudkan bermaksud ya melainkan agar mereka beribadah kepadaku, agar beribadah menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mirzqi wa ma uridu ayyut'imun. Itu untuk ayat yang 57 ke 57. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Itu yang ayat ke-58. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, hanya eh, ayat itu yang saya sampaikan. Yang utamanya adalah yang pertama tadi yang berkaitan dengan ibadah. Ada orang yang memilah ini ibadah, itu bukan ibadah. Nah, itu mengartikan ayat 56 mereka seperti itu. Tetapi kalau saya mengartikannya, atau kami mengartikannya, ya dari para ulama mengartikannya, ya, bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia itu tiada lain hanya agar mereka itu beribadah pada Allah. Jadi dalam kehidupan selama hidup di dunia hanya beribadah kepada Allah. Nabi Isa alaihissalam sejak kecil ya dalam ayunan sudah beribadah pada Allah sampai akhir hayat. Demikian pula para nabi yang lain dan Nabi Muhammad SAW hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Makanya ada ulama menyebutkan ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Semuanya adalah ibadah. Sedangkan ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah adalah melakukan suatu kebaikan-kebaikan yang diniatkan, yang ditujukan, yang digunakan dalam kehidupannya untuk beribadah kepada Allah juga. Ya, dalam ibadah sosial seperti mengajar, mengaji, seperti mendirikan sekolah-sekolah agama, yayasan-yayasan keagamaan, dan kegiatan lain banyak sekali yang bersifat ibadah waidu makhluk. Seperti kalau di masyarakat ada, dalam bahasa masyarakat adalah tahlilan, yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran bersama-sama, melakukan kebaikan, ya, itu pun ibadah wairu makhluk. Ya tentu eh, banyak hal yang tidak langsung diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW karena mengikuti keadaan saat ini bukan keadaan yang dahulu yang bersifat di alam semesta yang berkelanjutan.
Tentu budaya berkembang di masing-masing daerah beda-beda. Kalau di tempat kita banyak sungai, banyak air, banyak tanaman di padang pasir. Banyak pasir, sedikit tanaman, ada beda-beda. Tanamannya beda-beda. Ada kalau di padang pasir ada kurma, anggur. Ya. Kalau di Indonesia kurma sedikit, tidak begitu banyak, tetapi banyak tanaman padi, ya, jagung, dan tanaman-tanaman lain. Yang intinya adalah alam pun berbeda, budayanya berbeda, dan juga banyak hal yang eh, tersinyalir tentu berdasarkan Al-Quran dan hadis, namun tidak secara langsung. Seperti misalnya ada dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asyila. Berzikir yang banyak, bertasbih yang banyak, bacaan tasbihnya tentu ada yang mengikuti tasbih yang diajarkan Rasulullah, ada juga yang eh, artinya itu mengingat Allah, tasbih kepada Allah, mensucikan Allah di dalam hati, dan juga berzikir kepada Allah di dalam hati, dan juga dengan bacaan-bacaan yang eh, berbagai macam, yang tentu saja para ulama, para waliullah bisa menyusunnya dengan lebih baik, dan kita kadang meniru kalau belum bisa menyusun dengan baik. Ya. Dan juga pada waktu zaman Rasul juga banyak hal yang dilakukan oleh para sahabat yang diiyakan oleh Rasulullah, ya, meskipun itu tidak diajarkan pada awalnya. Misalnya ada seorang sahabat yang kalau sholat membacanya surat Ikhlas terus begitu, ya, itu dibenarkan juga. Dan juga dalam menyusun hadis ada Imam Bukhari itu. Kalau mau menulis hadis, sholat dulu 2 rakaat. Tentu tidak diajarkan oleh Rasulullah pada waktu itu. Dan sekarang pun kita banyak yang tidak langsung diajarkan, tetapi tetap mengikuti, ya, tetap mengikuti, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, seperti susunan selawat-selawat yang kita yang disusun. Ya. Misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ada tama fil bilah sholatan taimatan bitawami mulkilah. Itu adalah susunan sholawat yang disusun oleh para ulama atau aulia atau orang yang arif billah. Ya, semoga barokah, ya, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Yang penting adalah niatkan, dan mari kita gunakan waktu-waktu kehidupan kita untuk beribadah. Setiap desah nafas kita beribadah. Kalau kita melakukan salah atau dosa, adalah kita yang melakukan salah atau dosa, menzalimi diri sendiri, maka segera memohon ampun kepada Allah. Dalam rangka beribadah itu, kita kadang melakukan salah dan dosa, maka segera mohon ampunan kepada Allah. Perlu diperiksa pada para kiai, para ulama yang lebih alim, yang arif billah, agar apa yang kita renungkan, kita tafakurkan, memperoleh pemahaman yang lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.